sekali. Oke, Hai guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih kalian semua? Waalaikumsalam, baik. Waalaikumsalam, baik nih. Mantep banget nih. Nih, kita sekarang nih lagi ngapain? Menurut kalian kita sekarang lagi berkumpul, lagi ngapain? Dalam rangka apa nih? Kita mau ngeresum dari tentang materi yang udah kita dapat waktu kemarin ya. Tentang apa sih kira-kira? Kalian tentang apa nih? Oke, palingan nanti itu kita spill dulu ya. Sebelumnya itu palingan kita perkenalan dulu kali ya, karena kan biasanya kita itu kontennya apa sih namanya, konten kita cuma tulisan-tulisan, terus gambar-gambar, nggak pernah ngeliatin kita orang di balik ini psikologi sosial, ya kan? Supaya followers kita itu jadi lebih tahu, oh ini orang-orang di balik konten-konten kreatifnya ini psikologi sosial. Ya nggak sih, karena kan tak kenal maka tak sayang. Siapa tahu dengan kita yang memperlihatkan wajah kita itu, jadi kita tuh followers kita semakin tertarik karena kan kita sangat-sangat lucu dan cakep. Oke, palingan aku mulai dulu deh dari perkenalan dari aku dulu kali ya. Halo semuanya, buat sobat ini psikologi sosial atau biasanya kita sebut dengan ini speakers, kenalin aku Wismo. Biasanya aku di bagian materi yang bikin konten-konten apa yang harus kita upload buat di Instagram. Gitu. Nah, aku nih di bagian materi nggak sendirian, aku ditemenin sama teman aku, yaitu Arini dan Rizka. Boleh buat Arini sama Rizka kenal. Halo teman-teman, di sini aku Arini sebagai konten dari materi juga nih. Nah, selain aku di sini ada teman aku lagi satu lagi yang sebagai konten dari materi. Silakan Rizka. Halo teman-teman, kenalin saya Rizka dari tim materi. Kelihatan ya wajah-wajah materi ini sangat-sangat terlihat seperti orang pintar, kecuali saya. Oke, selain ada materi itu kita juga ada tim PDD teman-teman sobat. Jadi itu kita tuh kan biasanya tuh estetik khusus estetik tuh ini nih ada 2 orang yang sangat keren. Boleh buat Puspa sama Miss Rina kenalan dulu dong. Oke, hai semuanya, hai sobat Insider. Kenalin, aku Puspa. Di sini aku jadi tim desain dari IG-nya ini psikologi sosial, dan aku nggak sendiri. Di sini aku ditemenin sama teman aku, ada Miss Rina. Halo teman-teman, aku Nisrina. Oke, singkat padat jelas. Oke, mantap. Oke, karena udah kenalan, palingan kita langsung aja kali ya masuk ke. Jadi sebenarnya tuh kita tuh pengen diskusi hari ini ya, guys ya. Diskusinya itu terkait dengan masih ke kontennya kita. Kalau misalnya kalian sendiri bisa nebak nggak sih kita tuh mau diskusi tentang apa? Sebelum kita bocor-bocorin ke ini, boleh dong kita pura-pura main tebak-tebakan dulu, ya nggak sih? Biar seru. Bisa. Kita mau ngebahas tentang sebuah pembaruan mungkin ya bisa disebutnya. Pembaruan apa tuh yang baru? Apa tuh yang baru kira-kira ya? Nah, pembaruan Ini ini tahu nggak? Nah, pembaruan ini menghasilkan ide-ide yang lebih kreatif dan berbeda atau sesuatu yang lebih baru daripada sebelumnya nih. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang tahu apa itu pembaruan? Pembaru Atau kalau dengar kata pembaruan tuh palingan ini ya, berbeda gitu kan ya. Sesuatu yang berbeda yang belum ada sebelumnya kali ya. Udah dipancing-pancing nih sama si Arin. Menurut kamu kita mau bahas apa nih Rizka? Dari pancingan Arin. Yang pasti hari ini kita bakal membahas mengenai inovasi.
kelihatan banget ya, cakep banget kalau Rizka yang ngomong inovasi. Itu terlihat sangat wow gitu kan. Oke. Karena udah disepil sama Rizka, kita bakal bahas inovasi. Jadi langsung aja kali ya kita masuk ke diskusi kita. Jadi inovasi kan kita kan fokusnya itu ke bahas tentang pemasaran sosial nih ya. Nah, pemasaran sosial itu kan outputnya itu buat mengubah masyarakat. Nah, mengubah masyarakat ini di mana yang sebelumnya itu nggak baik jadi baik, atau mempertahankan nilai-nilai baiknya masyarakat, nilai-nilai kehidupan yang telah ada di masyarakat yang baik tetap baik, atau ditingkatkan lagi menjadi semakin lebih baik. Nah, di pemasaran sosial ini kita perlu untuk membuat sesuatu yang baru, di mana supaya nggak monoton, nggak gitu aja gitu kan. Jadi makanya kenapa kita bahas inovasi kan. Dari teman-teman tadi kan udah di ini nih apa namanya dipancing sama Arini, sama Puspa, sama Nisrina. Kalau misalnya inovasi itu tentang pembaruan. Ada nggak sih yang berpendapat lain tentang pengertian inovasi? Sebelum aku jabarkan secara pro lah ya bilang. Mungkin selain Jangan sesuatu yang baru bisa dikatakan sebagai sesuatu yang baru atau yang mana ya, yang beda lah dari biasanya mungkin ya. Oke, jadi udah dapet nih kata kuncinya buat apa namanya pengertian dari inovasi sendiri itu kan ya. Nah, paling aku mau ini nih berarti apa namanya dari kata kunci yang udah kita dapat tadi, aku mau nyambungin supaya tadi puzzle-puzzlenya teman-teman bisa tangkap. Jadi inovasi itu adalah bisa diartikan sebagai bentuk kreativitas yang nggak hanya sekedar tercipta dari ide-ide yang sudah ada, tapi kita menggali lebih dalam ide-ide yang baru sehingga dapat diimplementasikan ke dalam masyarakat. Jadi kita nggak cuma yang ada terus kita olah aja, tapi kita dari yang ada terus habis itu kita ubah jadi sesuatu yang baru, tapi tetap bisa berdampak kepada masyarakat. Gitu. Gimana nih menurut kalian? Udah keren gak nih kata-kata aku? Keren banget. Keren banget. Nah, di inovasi sendiri itu nggak tiba-tiba terbentuk. Ada beberapa kunci yang membentuk inovasi. Oke, apa aja itu kunci inovasi ya? Mungkin boleh kepada Rizka dipersilakan untuk. Jadi kunci inovasi yang pertama yaitu inovasi merupakan suatu aksi yang efektif. Artinya inovasi itu bukan sekedar gagasan, akan tetapi sudah selangkah lebih maju. Jadi dapat diartikan bahwa inovasi ini merupakan kelanjutan dari proses gagasan. Dan inovasi merupakan sebuah kelanjutan dari aksi kreatif. Kata kunci yang kedua yaitu inovasi melibatkan perubahan. Dalam hal ini, inovasi berusaha untuk menghadirkan adanya perubahan. Artinya, ada perubahan yang berbeda dari sebelumnya dan mengubah keadaan lama kepada keadaan yang baru. Kata kunci yang ketiga yaitu aktivitas membangun inovasi harus memperhatikan peningkatan atau penyempurnaan dari sebelumnya. Jadi inovasi ini tidak hanya sekedar mengacu kepada perubahan, akan tetapi perlu dipikirkan adanya penyempurnaan atau dapat dilihat sebagai upaya untuk memperbaiki yang sebelumnya. Jadi gitu Yusmu, beberapa kata kunci dari inovasi. Oke, siap. Jadi itu adalah kata kunci awalnya. Nah, buat supaya gimana caranya buat membangun inovasi yang bisa memiliki dampak. Ada inovasi lain ataukah cuma 3 itu doang? Oke, sebenarnya dari kunci inovasi yang udah disebutin sama Rizka itu masih ada kelanjutannya nih Yusmu. Ada 3 poin lagi
kunci-kunci inovasi yang dapat menunjang kita untuk melakukan sebuah inovasi. Selanjutnya berarti kunci yang keempat yaitu wise of, atau di mana inovasi ini bisa terimplementasikan menjadi berbagai bentuk. Misalnya perilaku itu akan dibuat seperti apa, atau media dan juga dimensinya itu akan seperti apa, berupa apa. Misalnya kita memanfaatkan media massa seperti Instagram ataupun TikTok, terus juga kita bentuknya nih, misalnya akan membuat sebuah kampanye ataupun video. Nah, sedangkan untuk kunci yang kelima itu ada accomplishing, atau inovasi ini tentang mendapatkan hasil tertentu, bukan hanya sekedar sebuah perubahan. Dan misalnya ibarat kata ini sebuah target ya. Jadi kalau misalnya inovasi ini nggak punya target, agak gimana gitu ya. Jadi kita harus punya target tertentu, dan kalau misalnya kita mencapai target tersebut, bakal ada perubahan-perubahan yang terjadi. Misalnya kita melakukan inovasi ini untuk melihat masyarakat, targetnya itu masyarakat untuk berpikiran terbuka atau melakukan penghijauan dan sebagainya. Nah, yang terakhir itu ada kunci yang keenam, ada worldwide objective, atau tujuan dari inovasi ini harus berharga, bermanfaat. Misalnya ini masyarakat, kita memiliki tujuan gitu ya. Tujuan melakukan inovasi ini agar masyarakat lebih sehat, lebih rajin, terus juga lebih mengurangi rokok atau lebih rajin beribadah. Artinya inovasi-inovasi yang nantinya kita lakukan ini harus berharga dan tidak sia-sia gitu untuk output yang dihasilkannya. Kayak gitu, Yusmu. Oke, jadi tuh berarti inovasi kan ada 6 ini ya, pembangun dari inovasi itu sendiri. Jadi supaya bisa apa namanya, mencapai output-nya dari dari apa yang mau kita tuju gitulah istilahnya itu. Jadi tujuannya tercapai gitu. Oke, 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 oke. Aku sudah mencatatnya dengan baik nih, guys. Oke, guys. Jadi gitu, guys. Ada 6 kunci pembentuk inovasi. Selain inovasi ya, kita tuh perlu ada beberapa hal yang diperhatikan terkait dengan untuk menunjang kompetensi kita di dunia yang semakin maju dan berkembang ini. Nah, ini tuh sangat apa namanya? Ini tuh sangat ini ya, apa namanya, ternyata penting banget buat kita. Karena kan selama ini yang kita kejar itu cuman hard skill. Kita jarang banget buat memperhatikan soft skill. Karena soft skill ini perlu untuk karena ternyata soft skill ini perlu buat kita tingkatkan, di mana itu juga sebagai salah satu aspek penunjang dari kehidupan di zaman yang semakin maju ini. Boleh banget nih langsung aja, apa sih soft skill itu? Dan apa aja soft skill yang harus kita punya supaya kita bisa memenangkan kompetisi di dunia yang sangat-sangat semakin rumit ini. Oke, sebelumnya, menurut dua pakar sumber daya manusia di Indonesia, yaitu Pak Soeharto sama Pak Dwi Pono, mengatakan bahwa perlu adanya keseimbangan antara hard skill sama soft skill nih, Kak Yusmu. Nah, soft skill ini yang paling tidak harus diketahui dan dipelajari itu ada beberapa poin, yaitu ada 10 soft skill yang harus kita punya di masa depan. Yang pertama itu ada complex problem solving, atau kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks, di mana sebagaimana yang kita ketahui, kalau teknologi kan semakin maju tuh, masalah juga semakin kompleks. Nah, di situ masalah tersebut itu rumit kan. Nah, di situ kita harus membutuhkan penyelesaian dengan cepat dan tepat. Nah, yang kedua ada critical thinking, atau berpikir dengan kritis, di mana berpikir dengan tidak sekadar berpikir, melainkan ada tujuan yang ingin dicapai dalam proses berpikir tersebut. Yang ketiga ada people management, yaitu kemampuan penting yang dibutuhkan karena tidak bisa bekerja individu dan pastinya akan bekerja sebagai berkelompok. Nah, yang keempat ada creativity, yaitu dapat menemukan inovasi dengan cara yang lebih baru sehingga dapat berbeda dari orang lain. Jadi nggak monoton seperti dulu-dulu. Jadi ada suatu perubahan atau gerak perubahan yang baru. Yang kelima ada coordination with
other atau berkoordinasi dengan orang lain. Ketika berbicara tentang koordinasi, maka aspek komunikasi menjadi aspek yang paling penting untuk diperhatikan sehingga koordinasi dapat berjalan lancar dan tujuan bisa tercapai. Nah, selain poin-poin di atas itu, bakal dibahas nih sama teman aku hari ini. Nah, selain 5 poin tadi yang disebutkan oleh teman saya Nisrina dari soft skill sendiri, ada 5 poin lanjutannya, yaitu yang keenam, kecerdasan emosional juga diperlukan untuk mengenali atau mengelola emosi kita sendiri maupun orang lain, di mana tekanan yang tinggi juga berpengaruh pada kehidupan manusia, seperti bagaimana cara untuk mengatur emosi agar tetap stabil dan keadaan apapun. Selanjutnya, poin ketujuh adalah pengambilan keputusan, di mana situasi yang semakin memaksa kita untuk dapat mengambil keputusan yang baik dan benar serta dapat menguntungkan semua pihak. Selanjutnya adalah kedelapan adalah pemimpin yang melayani, bukan jiwa yang ingin dipuji dan lain-lain, sehingga jiwa yang melayani akan menjadikan kita sebagai pemimpin sejati. Selanjutnya adalah poin ke-9, negosiasi. Kita bekerja sama, tapi untungnya apa? Maka ketika melakukan negosiasi, kita harus melakukan yang terbaik agar saling menguntungkan satu sama lain. Dan yang ke-10 adalah fleksibel kognitif. Yang kita pelajari belum tentu terpakai karena ilmu akan selalu berkembang, tetapi dasar-dasarnya akan sama. Nah, ini 10 poin dari soft skill. Selanjutnya boleh dilanjutkan sama Yusmo. Oke, jadi tadi kan udah dijelasin terkait ini ya, apa namanya, inovasi, terus gimana sih cara bikin inovasi atau membangun inovasi supaya tujuan kita tuh bisa tercapai ya kan. Terus ya ada selain itu kita juga udah dijelasin nih beberapa skill-skill yang kita perlu buat apa supaya bisa menang kompetisi di era globalisasi yang sangat masif ini kan. Jadi buat teman-teman nih, jangan lupa banget untuk apa namanya, mempelajari tentang apa yang tadi udah kita review. Itu benar-benar sangat berguna banget, apalagi yang soft skill. Nah, soft skill itu penting banget walaupun sebenarnya itu kayak diremehin gitu. Apa sih gitu, ngapain sih kita perlu belajar soft skill? Atau nanti kita juga perlu atau nanti kita teknisnya itu yang paling penting. Kita harus bisa ini, program ini atau ini atau ini. Tapi sebenarnya kalau misalnya dilihat tuh nggak cuma itu aja gitu. Soft skill itu juga penting kayak tadi contohnya buat problem solving atau kecerdasan emosional, di mana kalau misalnya kita lagi kerja sama orang nih, kan nggak mungkin kan kita apa namanya kita nggak sama nih pendapatnya atau punya perbedaan pendapat terus kita langsung kayak memaksakan pendapat kita supaya bisa diterima, itu kan berarti kita nggak bisa kontrol emosi kita gitu nih. Keren juga ya pembahasan kita kali ini ya. Cukup menarik ya menurut aku ya. Kayaknya kita perlu deh apa namanya bahas lebih lanjut nggak sih tentang soft skill ini, biar teman-teman terus teman-teman ini speaker juga paham apa sih gimana caranya kita supaya soft skill kita yang belum ada bisa ada, terus yang udah ada jadi makin baik dan lain-lain. Boleh kali ya buat dijadiin konten ya. Gimana nih? Oke, sip. Oke, karena pembahasannya dari kita juga udah cukup dan nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau buat teman-teman ini speakers ingin ada konten lebih lanjut yang mau dibahas, boleh banget ya langsung ketuk DM kita atau bisa komen, bisa taruh komentar di kolom komentar. Oke, palingan langsung aja aku tutup buat diskusi kali ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah join dan semoga kita selalu sehat dan tetap semangat ya, Besti. Dadah.